Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والوفاء. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يعبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Ista'zim li syekhina, mohon izin dengan segala rasa ta'zim kepada orang-orang tua kita, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Jami' Tua Kota Palopo, para asatid, alim ulama, al-mukarram Imam Masjid Jami' Tua Kota Palopo, ibu-ibu majelis taklim, dan yang kami banggakan juga mahasiswa-mahasiswa kami yang alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita, sehingga bahkan kalau mau dilihat jumlahnya, ya masih lebih banyak yang muda-muda peduli tentang kematian. Ini adalah investasi akhirat bagi kita semua. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu kami safari keliling Kota Palopo. Setiap kecamatan diagendakan minimal 100 orang untuk dilatih. Bahkan seperti yang disampaikan oleh
orang tua kita ketua takmir masjid Jami, kalau pernah dibuat mungkin 10 tahun yang lalu, ternyata hampir sama semua, seperti itu keadaannya. Dan kami membawakan materi tidak langsung dulu kepada memandikan jenazah, mengkafani, karena ada hal yang lebih urgen lagi, ada hal yang amat sangat penting untuk kita semua. Makanya sekiranya kita datangkan rasa betapa pentingnya persoalan ini, kami yakin setiap rumah akan mengutus satu orang terbaik dari rumahnya untuk duduk dalam majelis. Maka dengan sistematis kami akan menyampaikan materi, mulai mendeteksi orang sakit, bagaimana keadaannya, apa solusinya, sampai kemudian prosesi mentalkin. Karena kalau tahapan-tahapan ini saja kita abaikan, tidak kita pedulikan, bahkan boleh jadi keliru, tsumma naudzubillah, fatal akibatnya. Ketika orang yang kita katakan kita sayang, kita cinta, tapi malah jadinya dia bingung ketika ingin meninggal dunia. Dalam keadaan dia sakaratul maut, tidak ada kemudian yang menguatkan batinnya untuk bisa ucap kalimah. Kita hanya bisa saling menangisi satu sama lain saja. Tsumma naudzubillah. Berdasarkan satu kejadian di rumah sakit Siti Madiang. Saat itu kami masih sedang mengajar, tapi karena paman daripada orang yang sedang sakarat ini begitu dekatnya, sama dekatnya dengan Ibu Pak dengan kami, dia katakan, saya juga sedang tidak di Palopo, Nanda minta tolong sekali kodong kita ke sana. Saya lihat apa yang terjadi di ICU. Dokter sudah memutuskan semua alat akan dilepas. Ya, kondisinya sudah semakin drop. Apa yang terjadi? Berjubel puluhan orang keliling di sekitar tempat tidur ranjangnya orang yang sakit ini, orang yang sedang sakaratul maut. Lain yang menangis, lain yang baca Yasin, lain yang putar MP3 melalui handphone, lain yang mentalkinkan. Saya masuk, Allahu Akbar. Begini keadaannya kita kepada orang yang katanya kita cinta, kita sayang. Karena mendapatkan amanah langsung dari orang tua almarhum, maka saya beritahu, tabe, sekali lagi tabe, tolong kosongkan ranjang itu. Semua bergeser. Kemudian yang tidak bisa menahan suaranya dari tangisan, tolong keluar dari ruangan. Ini mau disterilisasi dulu. Artinya menangis ini adalah fitrah. Tetapi sampai kemudian mengeluarkan suara, jangan sampai menjadikan susah dan berat nasak sakaratul mautnya saudara kita, ibu kita, bapak kita, dan jangan sampai kita juga nanti begitu. Ternyata setelah kami mendekati, kami buat amal, Allahu Akbar. Inilah perlunya juga kita ngaji tasawuf. Sehingga kami melakukan robitoh, wukuf kolbi, baru takhusus bil khususiyah, buatkan amalan orang yang sedang sakaratul maut itu. Ternyata ketika kami jumpai seperti orang bingung, matanya ke sana kemari, kayak orang bingung dan seperti apa. Bagaimana ndak bingung? Lain suara orang menangis, lain yang baca Yasin, lain yang mentalkinkan, lain MP3-nya.
suara murotal dari handphone. Satu persatu sudah bisa ditenangkan. Ketika dibuatkan amalan pertama, kelihatan masih seperti orang pangling, masih seperti orang bingung. Tapi sudah mulai sedikit agak tenang. Maka saya tenangkan, saya lihat kayaknya ada yang lain ini. Apa kayaknya yang mengganjal? Oh, yang mengganjal, yang mempengaruhi, yang menjadikan dia bingung adalah suara murattal dari handphone. Jangan kita bilang membantu itu. Disinilah kelemahan yang terjadi. Nanti kita mau dekat dengan Al-Quran, nanti kita mau dekat dengan ayat-ayat suci Al-Quran pada saat sakaratul maut. Kalau masjid jami ini 30 menit sebelum masuk waktu sholat dibunyikan, maka boleh jadi banyak yang komplain, protes, apa itu bikin ribut-ribut. Giliran mau mati, 3 jam berturut-turut diputarkan MP3, jadinya bingung malah. Kenapa? Bukan itu yang dibutuhkan saat itu. Bahkan suara murattal dari handphone itu kami minta, tolong dihentikan. Setelah dihentikan, kami buat amalan, baru kelihatan agak tenang. Baru kemudian ditalkin. Inilah semua yang harus kita pahami, yang berusaha untuk kita kaji, karena semua penting. Pentingnya untuk mentalkin orang yang mau meninggal dunia, sama pentingnya dengan mengurus jenazah. Maka Al-Quran telah menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa kemudian kita semua ini mengalami kebingungan? Bahkan orang yang soleh sekalipun terkadang dia bingung. Pada saat dia sakaratul maut, karena ada yang dikatakan dha'iqah, kesakitan, kepedihan, kengerian, ketakutan, penderitaan. Ketika orang sakaratul maut, semua kita akan merasakannya. Dalam riwayat hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sakitnya sakaratul maut. Kita semua akan merasakan itu. Seperti dikuliti hidup-hidup. Coba keluar dari masjid saja, Pak. Ibu-ibu tersayat pisau tangannya di dapur. Kita berjalan ke pasar, terantuk batu kakinya, kukunya terlepas. Apa yang bisa diucap? Awe, indo, mak, dan sebagainya. Kalau begini keadaannya, berarti jangan sampai tanda tanya besar bagi kita untuk menjadi orang sukses. Bisa ucap la ilaha illallah. Kalau kita tidak tahu kaifiatnya, maka akan malah saling membingungkan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Maka ternyata dha'iqatul maut, kepedihan, kengerian, kesakitan, penderitaan dengan sakaratul maut itu akan hilang. Tapi saya ulangi lagi, semua sakitnya sama, tapi akan hilang. Siapa yang menghilangkan sakaratul maut itu? Siapa yang kemudian bisa meringankan sakaratul maut itu? Adalah mereka, anak-anak yang dulu pernah kita belahi. Adalah mereka, anak-anak yang dulu membuat kita terbangun tengah malam dengan sebab tangisannya. Adalah mereka, anak-anak yang bahkan terkadang kita sembunyikan air mata kita untuk senyumannya. Mereka lah investasi akhirat kita. Lantas kalau mereka tidak paham apa yang mesti mereka buat, jangan sampai malah kita kecewa. Sudah susah kita hidup di dunia, menderita kita selama perjalanan hidupnya, malah dibuat kecewa ketika akan meninggal dunia. Ibu, bapak, orang tua saya pun juga begitu.
Doa yang pernah dipanjatkan Nabi Ibrahim ini jangan dianggap sepele. Karena nantinya ketika kita semua sakaratul maut, yang bisa meringankan itu semua, ujurakum, ganjarannya adalah mereka anak-anak soleh dan soleha. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kan cuma ini yang kita cari. Nabi Ibrahim sudah doa kepada Allah, dan doa itu tersampaikan, terpercik sama kita semua. Qurrata a'yun, ya Allah, sejukkanlah mata kami. Kapan bisa sejuk kita punya mata? Apakah ketika anak kita wisuda? Kapan bisa sejuk kita punya yang mata? Apakah ketika anak kita naik pelaminan? Kapan bisa sejuk kita punya mata? Yang lain itu hanyalah sekedar belo-belona linoe. Semua yang kita katakan bisa membahagiakan, itu hanyalah merupakan bunga-bunga kehidupan saja. Tapi inti daripada sejuknya mata kita adalah ketika Israel, malakul maut, ingin mencabut nyawa kita, kita akan menagih, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah, ini Israel sudah mau cabut kita punya nyawa. Sekali lagi, kalau hewan sembelihan itu sudah diperlihatkan di depan matanya, seorang tukang jagal sudah mengasah pisaunya, parangnya dikasih begitu. Ini kalau mau dikiaskan, Israel itu sudah seperti itu mau kuliti kita. Baru melihat saja sudah mulai terngangah-ngangah, sudah mulai takut. Coba kalau perlahan dan pasti, ini mau dikuliti dari mana ini? Dan ketakutan itu ternyata semua kita akan muncul di dalam hati kita. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, saya lagi sendiri ini ya Allah. Ya Allah, saya lagi rindu ini ya Allah. Aina dzurriyyati? Ya Allah, mana kodong itu anakku? Anakku yang dulu membangunkanku di tengah malam. Ya Allah, mana mereka anak-anakku yang dulu memecahkan suasana rumah ini dengan teriakannya, dengan lari-larinya dan sebagainya. Mana mereka ya Allah? Mereka yang telah menjadikan saya bahkan terkadang rela menahan kenikmatan, kelezatan makanan di leher ini. Kodong, ya mahasiswa kami, tolong diingat. Ibu kita, ibu-ibu sekalian, ketika dulu kita masih gadis, belum punya anak, kehidupannya wah mewah, makanannya luar biasa. Tapi ternyata berubah semua menu makanan itu. Kalau perlu sekiranya masih ada yang lebih minim, yang lebih murah, yang lebih daripada apa yang dialami sekarang, itu mau rela dibuat ibu kita. Sadarkah kita tidak sedikit ibu-ibu kita dulu, kami secara pribadi masih jumpa hal yang seperti itu. Masih pernah sempat melihat nenek kami seperti itu. Ketika nenek kami menyekolahkan daripada anak-anaknya, saya lihat, Nek, kenapa kita makan begini? Apa makanannya coba? Dia menunggu nasi yang matang itu dimasak dengan kayu bakar, ditunggu masih hangat-hangat. Begitu hangat langsung disendok ke piring, cuma disiram dengan apa? Disiram dengan garam yang telah dileburi dengan minyak panas, baru ditaburi di atasnya. Tidak pakai ikan, tidak pakai daging. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk anak-anaknya, untuk yang mau sekolah, untuk yang mau jadi pejabat. Mereka rela semua mengalami itu. Ikhlas mereka menjalani itu. Cuma satu di kodong harapannya.
ada di sisinya nanti ketika dia mau meninggal dunia. Satu saja harapannya, qurrata ayun. Dia berharap kita ini menjadi penyejuk matanya. Maka sebelum materi ini saya mengajak kepada kita semua untuk merenung, untuk muhasabah. Tanya dalam diri kita. Kalau ibu kita sudah meninggal dunia, di mana kita dulu waktu dia meninggal dunia? Di mana kita dulu? Pasti dia cari, mana anakku yang dulu sering mengganggu tidurku di malam hari dengan tangisannya. Adakah suara itu ketika dia sakaratul maut? Ketika kita sakaratul maut, pasti kita cari, adakah suara itu hari ini menjadi suara anak yang soleh dan soleha? Suara yang begitu lekat di telinga kita, yang pekat di hati kita, pasti kita cari. Suara yang akan didekatkan di telinga kita dengan talqin, la ilaha illallah. Wallahi demi Allah, pasti kita bangga, pasti kita bahagia. Ringan rasanya sakaratul maut itu, bahkan hilang rasanya sakaratul maut itu. Kalau mereka yang memang kita nantikan bukan cuma kita, Nabi Ibrahim dia doa minta kepada Allah, sejukkan mata kami dengan anak-anak yang saleh dan saleha. Jangan sampai kita dulu dan anak kita nanti ketika kita sakaratul maut, dia takut tidak tahu apa yang mesti dibuat, tidak mau dekat kepada orang sakaratul maut. Tsumma naudzubillah. Padahal yang meringankan sakaratul maut kita, yang kita cari, mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia cakar mukaku. Mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia jambak rambutku. Kita semua akan mencari itu. Ibu bapak kita yang sudah meninggal pun pernah mencari itu. Qurrata ayun. Adakah tangan itu menjadi tangan anak yang soleh dan soleha? Adakah tangan itu hari ini akan datang mengusap kepalaku, membelai rambutku? Maka kita semua harus tahu bagaimana kaifiatnya, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga Syekh Abdul Basil, guru kami, ini ulama internasional, beliau adalah Syekhul Hadith. Beliau menjelaskan, kalau bukan untuk urusan agama, kalau bukan untuk mendalami agama, anak-anak kita yang lekat di hati jangan terlalu berjauhan dengan kita. Kalau bukan untuk urusan agama, kalau bukan untuk mendalami agama, cukup dia berada di sekitar kita saja. Tetapi kalau untuk urusan agama, sejauh apapun mereka ingin berangkat, silahkan. Kenapa? Yubaddilullahu ta'ala sayyiatihi ilal hasanat. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan satu orang anak yang dulu dia itu berangkat untuk belajar agama, Allah gantikan minimal 70 malaikat ketika kita cari, mana anakku yang dulu aku gendong dia cakar mukaku, tapi dia berjauhan dari kita dengan sebab agama. Allah gantikan dengan 70 malaikat. Allah gantikan dengan 70 bidadari. Maka akan semakin terasa ringan, mudah daripada sakaratul mautnya kita. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tahap pertama yang perlu sama-sama kita ketahui, untuk kemudian kita menjadikan sebagai rujukan, apa yang mesti kita buat ketika kita jumpai satu orang dalam keadaan sakit. Warwahul Bukhari ada min riwayat
mulaikah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ustadzana ala Aisyah qabla mautiha qala fa anta bi khair insyaallah. Jadi perlu sama-sama kita tahu orang sakit itu seperti apa. Kalau kita sakit itu pun juga bagaimana. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang lain, ma min muslimin yusbihu adam min marad illa hatta Allah Ta'ala azza wa jalla biha sayyiati wa fi riwayatin ukhra illa yarfa'illahu Ta'ala azza wa jalla biha darajah. Ternyata kalau kita sakit, kalau ada orang sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin muliakan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebaikan kepadanya. Ini yang terkadang kita tidak pahami. Kok orang sakit bisa dapat kebaikan? Kok orang sakit bisa dimuliakan? Sehingga Bapak hadirin jemaah sekalian, kalau ada orang sakit, jangan malah kita baleki dicerita boko. Naruh pacalla tuh. Tidak. Allah sayang sama dia. Kalau Rasul beritahu Allah sayang sama dia, kemudian kita gosip di luar, nacalla bola ta'ala, kira-kira yang benar yang mana? Kembali dilihat ke dalam hati kita. Ma min muslimin, tidaklah kepada orang yang menjaga hubungan hatinya, keimanannya dengan Allah. Makanya di sini intinya adalah, kalau kita sakit, ada orang sakit, ingatkan mereka, kembalikan mereka ini kepada Allah. Yang paling parah kan sekarang begini, Tabe. Saya lihat di kota Palopo sudah mulai santer yang seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama kita. Kita percaya, ini percayanya ini bukan keberadaannya. Kita percaya nggak dengan bisikan iblis? Kita percaya nggak dengan bisikan syaitan? Orang beriman tidak boleh percaya dengan itu kan? Tapi apa yang terjadi? Ada kerabat kita yang sakit, bahkan yang sudah sakit tahunan. Apa yang terjadi? Dipanggil tukang ruqyah, diruqyah keluarganya, kemudian dimediasi dengan orang lain, seolah-olah jinnya itu dipindahkan sama orang lain. Baru kemudian jinnya itu diajak ngomong. Setelah itu jinnya menyebutkan nama ini dan itu yang kasih kena-kena saya, itu yang bikin saya sakit begini, begini dan sebagainya. Loh, jin kok dipercaya? Ini malah hanya akan semakin menambah rujam. Ini malah hanya akan semakin menjadikan akidah kita itu melenceng. Sudah jelas-jelas dia katakan ini pengaruh jin. Kemudian jinnya diajak ngomong, lah jin kok dipercaya? Jangankan kita, Allah saja berani ditipu kok. Makanya kalau ada yang seperti itu batil, tidak perlu kita percaya, tidak perlu kita mau cari tahu, tidak perlu. Kenapa? Karena Rasul sudah menjelaskan, Allah berikan peluang kepada kita ini untuk mulia. Bagaimana kita mulia? Jaga senantiasa hubungan hati kita dengan Allah. Jaga senantiasa prasangka baik kita dengan Allah. Ya. Jaga senantiasa kita ini untuk husnudzon. Bagaimana orang husnudzon itu? Minta doa kepada Allah seperti mana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada berita keburukan dari orang lain, jangan malah kita timpali, kita tambah-tambah itu. Begitu memang itu dia. Subhanallah. Doa kepada Allah. Allahumma ihfazna minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, saya lebih takut. Jangan sampai saya juga kena hal yang sama. Maka lindungilah kami ya Allah daripada fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi dari apa yang telah kami dengarkan. Kalau sudah terlanjur kita dengarkan, yang sudah kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kalau ada orang sakit, bagaimana? Pertama tadi kita ihtisab,
kun muhtasibun fa innaha muradi faman radiya falahur ridha. Ini kita diminta, jadilah kalian ini orang yang senantiasa berharap kebaikan daripada Allah. Kalau kelihatan di orang lain itu buruk, tapi kita berharap kebaikan dari Allah, maka yubaddilullahu ta'ala, Allah akan gantikan itu menjadi baik. Bagaimana caranya? Ya Allah, jadikan ini sebagai sebab Engkau gugurkan dosa-dosaku. Jadikan penyakit ini sebagai sebab Engkau mudahkan perjalanan hidupku. Jadikan ini sebagai sebab doa kami diterima. Kan enak kalau begitu, kita tidak ada orang lain yang kita salahkan. Maka dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yusbihu adam mim marada. Ketika ditimpakan kepada seseorang itu sesuatu yang dia tidak senangi berupa penyakit, illa hattallahu ta'ala azza wa jalla biha sayyiati. Tidaklah itu terjadi dalam dirinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya. Napa cingiki oleh Allah ta'ala. Maka kalau kita sakit, beritahu, ya Allah gugurkan dosa saya. Datang kita jenguk sama orang lain, orang sakit, kita beritahu, Masya Allah, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Napa cingiki Allah ta'ala. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain dijelaskan, illa yarfa'illahu ta'ala azza wa jalla biha darajah. Tidaklah itu terjadi kecuali Allah akan angkat derajatnya. Bagaimana Allah angkat derajatnya? Ciri-ciri pertama itu adalah kita lihat mudah ketika dia sakaratul maut, senyum ketika dia meninggal dunia, bahkan kemudian berkeringat dia punya hidung, berkeringat dia punya jidat, bahkan kemudian Masya Allah yang keluar adalah air mata kebahagiaan, bukan air mata kekecewaan. Ini semua yang kita mau tahu, seperti apa itu. Sehingga dengan demikian terpanggil orang-orang untuk datang melayat. Jadi kalau ada orang yang menikahnya itu seperti apa ramainya, tapi ternyata meninggalnya jauh lebih ramai orang yang datang, ini ciri-ciri orang yang dia ini mendapatkan keberkahan dari perjalanan hidupnya. Undang ki orang 1000, 2000 waktu menikah ki, tapi ternyata yang datang cuma 100 weh. Jangan sampai ini gejala ciri-ciri kita hanya senang secara individual, tetapi ternyata dalam kehidupan bermasyarakat ini kita tidak dinilai, kita tidak dianggap oleh saudara-saudara kita. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, anggaplah selesai persoalan sakit. Sekarang kalau ada orang sakit, bagaimana mesti kita buat? Orang sakit itu 12 hari dari masa sakitnya, maka insya Allah hari ke-9, hari ke-10, kalau kita bisa tahu gejalanya, kalau kita bisa tahu tingkatannya, hari ke-9, hari ke-10 pasti ada yang berani beritahu, itu anaknya yang pergi merantau, telepon memang Miki. Insya Allah tidak akan ada yang terlambat datang. Suruh memang Miki datang. Gejala yang pertama setiap 3 hari. Setiap 3 hari orang sakit akan datang gejala dalam dirinya. Gejala yang pertama, ketika seseorang ini akan sakit, nanti dikaitkan dengan 100 hari sebelum mati. Ya, atau saya kaitkan saja untuk efisiennya waktu. Hendaklah senantiasa kita menjaga amal-amal kita, zikir di waktu pagi dan petang. Ini zikir pagi petang gunanya untuk apa? Zikir pagi dan petang ini adalah untuk deteksi awal 100 hari menjelang kematian. Jangan kita bilang hanya sekedar dibaca. Karena gejala seseorang ini 100 hari menjelang kematiannya adalah semua datangnya setelah sholat asar. Kalau teman-teman dakwah sering kemudian ya membayangkan, mendakwahkan, menyampaikan dalam ceramah tentang surah wal asr, ternyata kajian lebih dalam tentang surah wal asr ini adalah berita tentang kematian.
Bukan demi masa biasa saja, tidak. Berita tentang kematian itu akan disampaikan setelah waktu asar. Maka jangan kemudian kita langsung beranjak lalu dan pergi. Tunaikan daripada zikir setelah sholat asar. 100 kali pagi, 100 kali petang, setelah sholat subuh kita buat, setelah sholat asar, dan istiqomah. Kalau ada tamu, tidak ada yang bisa memutuskan zikir ini. Meskipun pejabat, suruh tunggu dulu saya, ini belum selesai. Urusan saya dengan Allah harus saya selesaikan dulu. Ya, kalau perlu kita buat silent atau kita jauhkan handphone. Tidak ada urusan yang lebih penting kecuali saya ingin mendapatkan berita kematian. 100 hari pertama seseorang akan meninggal dunia adalah setelah salat asar. Ketika kita sedang zikir, menjaga daripada amal-amal kita itu, kita dalam keadaan sehat, Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba mekeki. Tiba-tiba kayak kita menggigil. Suhu tubuh kita tidak beraturan. Ya. Suhu tubuh kita panas tapi kita menggigil dan keringatan. Berubah. Dan itu tidak lama durasinya. Paling hanya dalam sekitar 3-7 menit. Sebentar saja. Tapi setelah itu normal kembali. Seperti kita sehat ini dalam keadaan kita sehat. Untuk orang sehat ini, bukan untuk orang sakit. Untuk orang sehat. Tiba-tiba begitu. Maka kita sudah mulai kemudian mendeteksi supaya tidak ada istilah guna-guna lagi, tidak ada istilah ya ini itu dan sebagainya. Ini berita dari Allah. Kayaknya saya sudah harus mulai siap-siap ini. Saya sudah mulai menghitung 100 hari mundur dari sekarang. Dan terjadi secara stimulan 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Kalau cuma 1 hari kemudian besok enggak lagi, berarti belum 100 dari sekarang. 3 hari berturut-turut itu terjadi, maka berarti kita sudah mulai harus serius menghitung 97 ke belakang. Kalau ada mi cambakta, ada mi utamta, ada mi ini itu dan sebagainya, mulai sering-sering silaturahim. Catat-catat memang mikir itu utang-utang tak. Kalau perlu kita datang memang diberitahu sama dia, tapi engkau pengen tertutup, tapi dia kasih engkau. Ya, dalil belum ada rezeki. Tapi insya Allah pura catat mana nih? Ya. Sampaikan itu. Kenapa? Ini utang piutang ini juga termasuk yang mau menjadikan seseorang susah dalam sakaratul maut. Tapi kalau ada akad seperti itu, ada silaturahim seperti itu, insya Allah itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita. Karena nanti akan menjadi tanggung jawab mereka yang kita tinggalkan. Sampaikan, kita harus gentleman dong. Bagaimana hebatnya kita waktu mau meminjam. Pokoknya di tabai siri. Ya, datang kita membujuk, merayu pagi, siang, sore, malam. Pokoknya dekat terus. Giliran menunggak. Hilang. Kalau dia lewat di Jalan Haji Hasan, kita lewat di Jalan Jensut. Pokoknya kita tidak mau berpapasan. Kenapa? Karena kita tidak gentleman. Harusnya kita gentleman. Begitu juga, ya kita sedang punya utang, tapi ada anak yang mau menikah atau keperluan apa. Yang pertama kali kita harus datangi mereka yang kita tempati berutang. Tapi, engkau kasih utang. Tapi ini ada tusing daleknya ini anak-anak dari uang panainya. Jangan sampai nanti bilang, wih, mapabutis sih. Ya, mapesta sih na inran na dek nawajay. Dan lelatusi anak-anak yaro. Itu adalah rezekinya mereka, anak-anak kita. Tapi kita tetap punya tanggung jawab. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 97 tadi sudah. 3 hari berturut-turut. Turun ke bawah kemudian hari ke-40 menghitung mundur pada saat kita mau meninggal dunia. Kapan itu? Semua kembali kepada amalan. Adalah ketika mulai hari ini atau sudah sering kita buat istiqomah kita setiap malam melaksanakan sholat witir. Karena terkadang hari ini kita menganggap witir itu adalah rangkaian daripada sholat tarawih. Purani ramalam caputoni witiri. Keliru kita. Witir itu adalah amalan setiap malam bagi siapa saja yang ingin mendapatkan berita 40 hari menjelang kematiannya.
Maka di mana gejalanya? Ceritanya itu bisa 40 hari. Tadi kan sudah 100, kita hitung 97 sudah. Saya sudah dapatkan gejala 100 hari yang lalu. Hari ke-40 bertepatan kita hitung, ini 40 hari. Ini sudah 60 hari dari itu. Hari ke-40 itu apa yang terjadi? Kita tidak sedang sakit. Kita tidak sedang bengong. Tapi Allah lupakan kita untuk sholat witir. Allah lupakan kita. Sehingga begitu nanti azan sholat subuh, purani masumpajang subuh atau pagi, tidak witir kata di malam. 100 hari yang lalu sudah 40 hari. Berarti ini sudah semakin jelas ciri-ciri berita yang disampaikan tentang kematian kita. Makanya terkadang maaf, kalau kita mau bicara tentang tasawuf, saya tasawuf itu sejak 2001. Ya alhamdulillah. Lihat-lihat, kan banyak orang yang biasa bilang, Palambi itu, ya, narap itu si Alina. Tidak ada kita yang bisa sampai, tidak ada kita yang bisa tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Maka Allah beritahu kita melalui seperti itu. Bagaimana kaifiat salat witir? Puraki masuk pajang isa, puraki ba'diyah langsung ki witir boleh. Atau nanti kalau memang kita yakin dengan tahajud, puraki mat tahajud mau witir siki boleh. Intinya la witrain fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Kalau witir sudah isya, tidak boleh lagi witir setelah tahajud. Jadi yang dimaksud la witrain, tidak boleh ada 2 witir. Witir ini saking pentingnya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, "Sallu alaikum biwitrin hatta rakaatan." Salat witirlah kalian meskipun itu 1 rakaat. Satu-satunya salat yang boleh dikerjakan bahkan 1 rakaat saja. Apa susahnya 1 rakaat? Bahkan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain bahwasanya salat sunnah termasuk witir, kalau kita mau istiqomah, sehat kita. Tapi ternyata kita untuk menjaga istiqomah, kita tidak mau berdiri, kita mau duduk. Untuk istiqomah, maka Imam Asy-Syafi'i diberitahukan, kafa alaikum, itu sudah cukup bagi kalian. Salat dalam keadaan duduk. Tapi apa yang terjadi? Saya sering sampaikan ini. Di akhir Ramadan juga di masjid kita, saya sering sampaikan ini. Ada orang yang berapi-api dalam ceramah, ada orang yang luar biasa dalam tausiah. Tapi kopure isa ujeli-jeling ini. Nanti nama mitiri Tapi saya cuma sangka baik, insya Allah dia witir ini setelah tahajud. Cuma makomnya Sayyidina Abu Bakar sebagai orang yang hati-hati sekali adalah dia laksanakan itu setelah sholat isya. Kalau Sayyidina Umar lain, Sayyidina Umar nuqayyid anfusihim. Maka dia katakan, saya mau paksa diri saya, maka saya harus witir setelah tahajud. Jadi memang dia ini orang semangat di dalam agama. Dia katakan saya akan witir setelah tahajud. Yang keliru lagi apa? Kita menganggap witir itu adalah akhir daripada semua amalan. Tidak, bukan. Nareko pura ki witri, melo siki masumpajan tauba, bisa. Pura ni witri, melo siki masampajang haja, boleh. Bukan akhir dari amalan, tetapi dikatakan ini adalah cover, bungkus daripada amal-amal kita. Sudah 40 hari itu kepada ahlul witir, orang yang witir 40 hari. Turun ke bawah 10 hari menjelang kematian. Allah Akbar. Di mana kemudian bisa muncul gejala itu? 10 hari menjelang kematian. Ya, kalau ada orang sakit dan sebagainya, juga bisa kita buat seperti itu. Pertama gejalanya adalah kalau kita sakit, karena sakit ini adalah sesuatu yang mutlak, yang bahkan Rasul beritahu, laisa min ummati, bukanlah golongan daripada umatku kalau dia tidak pernah sakit. Karena yang tidak sakit selama 40 tahun lamanya itu hanya Fir'aun saja. Apa yang mesti kita buat kalau kita sakit? Selektif yang pertama, solusi yang pertama. Setelah selesai tahajud, ini yang kita buat dan ini yang dibuat oleh Rasul. Kita lihat. Oh, kalau saya berarti kanan.
mana yang lebih kencang, mana yang lebih plong nafas kita. Oh, saya kanan. Berarti setelah tahajud kita akan membaringkan, kita akan baring, rebahan, tapi bukan tidur, tidak. Sambil bertopang dengan tangan kita di dagu kita. Kalau kanan yang longgar, maka kanan yang di bawah, kanan yang ditindih, yang longgar yang ditindih. Ini adalah solusi untuk bisa hidup sehat. Lebih sehat ini daripada main badminton long set. Lebih sehat ini daripada keliling lapangan Pancasila 5 kali. Lebih sehat ini daripada ikut gym. Kenapa? Sehat ini lahir dan batin. Lebih-lebih kalau umur 40 Miki ke atas. Jangan mikir terlalu banyak gaya. Ya. Kalau sudah seperti itu, kita lihat kaifiatnya. Satu orang model mungkin bisa, mahasiswa ke depan. Ini berarti kalau kita kanan, ya, kakinya tidak usah diangkat yang kiri, ya, lurus, ya, begitu saja. Dan kita bukan tidur, bukan. Ya, sudah cukup, Abi. Jazakallah khair. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa buat begini, ini jauh lebih sehat. Ketika kami mondok, kiai kami sering kami jumpai. Ya, selesai, ini kan belum masuk waktu azan. Selesai tahajud kita datang ke musola, selalu saya dapat begitu. Akhirnya saya pelan-pelan dekat ditanya, Pak Yai, hampir setiap malam saya lihat Pak Yai ini tidur. Dia bilang, saya tidak tidur itu, saya sedang mengamalkan yang sunnah. Ya, rebahan setelah sholat tahajud. Akhirnya beliau buka pengajian, beliau ngaji seperti ini. Ya, sekali lagi tabe, ini adalah solusi. Sakit apa kita, insya Allah akan menjadi sebab ini solusi. Kemudian, kalau sudah sering kita seperti itu, gejala 10 hari menjelang kematian adalah setelah sholat asar, kita duduk lagi wirid, kita duduk lagi zikir, selesaikan zikir pagi petang kita ketika sholat asar. Tadi tiba-tiba kita mekke. Ini sudah ada gejala 40. Gejala 10 di mana itu? Gejala 10 itu adalah pusar kita itu berdenyut, berdetak seperti mana detakan jantung. Kayak bicara lu udah pandiu. Berarti semakin jelas nih kalau begitu. Baik. Dekat sekali kita ini nak. Ya. Kalau begitu nih, maka Masya Allah kita sudah mulai harus deteksi. Kalau orang sakit, ini tadi orang sehat. Kalau orang sakit bagaimana? Kalau kita pun juga seperti itu, apa yang mesti kita buat? Kalau orang sakit, maka yang pertama kali kita buat ketika kita sakit, pertama kali melakukan pengobatan dengan amal. Tidak usah mikir langsung kasar kusuk ke dokter, sedikit-sedikit ke dokter, sedikit-sedikit ke dokter. Ya, semoga Allah lindungi kita. Kalau orang sudah terbiasa begini, insya Allah dia tidak langganan dokter. Ada saya lihat keluarga dekat saya, apa mami ini sedikit-sedikit anaknya dokter, sedikit-sedikit dokter. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa menyelesaikan masalah dengan amal. Gejala 10 hari yang tadi juga kepada orang yang sakit. Orang yang sakit. Ya, saya ulangi tadi. Kalau ada keluarga kita yang sakit, dia sudah diinfus, dia sudah tidak bisa bergerak, tapi dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Yang kita perlu lakukan itu apa? Yang kita perlu lakukan itu adalah bagaimana kita geser posisi tidurnya setiap 3 jam. Sadar atau tidak, kalau kita semua tidur juga, paling lambat setiap 3 jam pasti kita berubah posisi tidur. Allah gerakkan kita untuk berubah itu kenapa? Masolangi ale, rusak kita punya badan kalau 3 jam kita tidak bergerak. Kalau 3 jam kita terlentang, orang sakit dia terlentang saja selama 3 jam, rusak badannya. Sehingga tidak sedikit boleh kita lihat, ada orang yang begitu, yang tidak terbiasa, keluarganya tidak rajin, keluarganya, ya, ketika kematiannya itu karena memang sudah rusak, ya, akhirnya aib itu kemudian muncul. Jadi tabe
tugasnya kita ini adalah menjaga setiap 3 jam. Mari kita rubah posisinya. Apakah kita miringkan ke kiri, ataukah kita miringkan ke kanan? Inilah maksudnya orang menjaga orang sakit. Tapi apa yang terjadi hari ini? Menjaga orang sakit ini adalah untuk mempecapu depan atau orang datang menjenguk. Ya. Bukan malah membantu si sakit. Kemudian di hari ke-10, kalau ada kita sakit, maka yang kita buat adalah melakukan pengobatan dengan amalan. Bagaimana caranya amalannya? Cukup membaca Al-Fatihah 7 kali. Membaca Al-Fatihah 7 kali. Tapi ada caranya. Ada caranya yang harus kita tirakatin, kita belajar sama-sama. Bapak Ibu hadirin sekalian, begitu kaifiatnya. Pak Imam sudah bisa dipahami, Pak Imam? Siapa tahu ada yang mau. Dan kalau kita sudah bisa satu nafas, maka kita di depan ahlinya kita begitu. Kemudian kalau diberitahu, ya, ata'tuka hadzal amal, baru kita katakan qabiltu. Berarti kita sudah mendapatkan ijazah amal itu. Qabiltu. Ya. Maaf, saya sempat mendapatkan beberapa, sedikit mungkin sebagai intermezzo. Saya dapatkan beberapa berita tentang beberapa pembagian amal dan sebagainya. Kalau amal-amal yang bersifat seperti ini bisa diberikan, tapi dengan catatan kita tirakatin, baru dibuat. Amal itu ditirakatin. Kalau kita ngaji tasawuf, maaf, tapi kalau mau cerita, saya tasawuf tahun 2001. Untuk kemudian tirakat dalam tasawuf itu tidak begitu kita diberikan amal langsung kita mau buat, tidak seperti itu. Amal untuk tasawuf, mungkin saya perlu jelaskan, saya tasawufnya, tarekatnya saya adalah Naqsabandiyah. Al-Naqsabandi, bukan Naqsabandia, bedakan Naqsabandia dengan Naqsabandia. Al-Naqsabandiyah itu terbagi 2, ada Qadiriyah, ada Khalidiyah. Dimanapun ketika diberikan amal tidak bisa langsung kita amalkan kalau kita tidak tirakat dulu. Tirakatnya di khonka. 14 hari minimal kita harus puasa. Puasanya kita tidak boleh makan yang berdarah, tidak boleh minum susu, tidak boleh makan telur, makan daging dan sebagainya. Kalau itu tidak dilewati langsung kita mau buat amal, ini berarti tidak tirakat kita untuk mendapatkan ijazah amal. Dan yang boleh memberikan itu adalah mursyid. Sekiranya saya mau berikan saja, bentang-bentang saya orang tasawuf, saya mau langsung berikan kita seperti itu, ini namanya kebablasan. Belum wilayahnya, kok langsung mau berikan, dan setelah diberikan, kok langsung mau diamal, tidak begitu kaifiatnya. Kullu qaulun maqamun wa kullu maqamun qaulun. Segala sesuatunya itu ada tempatnya, ada waktunya, ada letaknya. Dan alhamdulillah ya, ada keluarga kita yang menanyakan, ini bagaimana ini? Bolehkah kemudian kami langsung amalkan? Tidak semudah seperti itu. Pertama harus derajatnya mursyid, kedua melalui tahapan tirakat dan sebagainya. Jadi itu tadi, tirakat untuk Al-Fatihah seperti itu, baru qabiltu. Tirakat untuk tasawuf adalah minimal 14 hari, baru kemudian qabiltu. Tidak langsung qabiltu seperti itu. Seperti orang yang mau nikah. Ada tahapan-tahapan yang dilewati, baru kemudian dikatakan qabiltu nikah. Ya, lanjut. Ini kalau mahasiswa cerita tentang nikah-nikah ini, wah, semangat sekali mereka biar sampai sore. Lanjut. Setelah kita buat tadi Al-Fatihah, kalau kita tidak bisa, kita datang kepada orang yang kita tahu, dia sudah pernah dapat ijazahnya, dia sudah bisa. Apa itu? Cukup cuma dengan air putih. Air putih kita bawa, yang masih disegel bagus malah, langsung suruh, tapi bisa tolong buatkan amalan kepada saya sedang sakit, kepada anak saya. Dibuatkan amalan, kemudian setelah itu diberikan isyarat, ya sambil kemudian diberikan isyarat, iberu-beru, bicara nak kote. Insya Allah, ini adalah solusi jalan pertama bagi orang yang sakit 10 hari menjelang kematian. Kalau ternyata setelah hari ke-8, 10, 9, 8, telu ngesoni malasa, sudah 3 hari dia sakit, dan ternyata semakin parah sakitnya, berarti bukan mie makanannya itu tadi.
Engkau mana ngan Rena, bukan makanannya sudah di situ. Ini inti pembahasan ini, Bu. Tapi kalau dia sehat di situ atau sudah mulai membaik, ipaterui Al-Fatihah. Kalau dia menurun, memburuk keadaannya, semakin memburuk, maka berubah kemudian amalannya. Amalannya apa? Kalau kita perempuan ibu 3 hari setelah itu, hari ke-7, hari ke-6, tadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, apa yang mesti kita buat? Yang kita buat adalah membaca surah Maryam untuk ibu-ibu, membaca surah Yusuf untuk bapak-bapak, untuk yang laki kita baca surah Yusuf. Selama 3 hari buatkan amalan begitu. Ada orang yang datang menjenguk, membesuk dan sebagainya. Hari ini kita kan yang penting orang sakit Yasin, yang penting orang sakit Yasin. Bukan makanannya, belum makanannya di situ. Ini orang harapan untuk hidup masih lebih besar. Tapi yang kita minta, ya Allah, ya percepat saja, segerakan saja. Padahal gejala untuk baik masih besar kemungkinan. Buatkan amalan, bacakan Yusuf. Kalau perlu kita tandai memang di situ, simpan. Kalau ada orang tabe, mau buat amalan, ini misalnya kita baca. Saya dapatkan pengalaman ini jasa langsung dapat saya dapatkan dari Kiai. Ya, Kiai Haji Ubaidillah Ahrar. Insya Allah tanggal 5 beliau akan datang di Masamba. Di sana teman-teman sudah buat persiapan pertemuan se-Sulawesi, seluruh kota Sulawesi. Kurang lebih katanya estimasi yang akan datang sekitar 15.000 orang. Ya, kita ambil berkah boleh. Kemarin saya sudah mulai sedikit mau lobby. Saya bilang, bisakah saya agendakan kita? Dia bilang, ya nanti kita musyawarah ulang. Lanjut. Sudah tadi dibuat seperti itu. Kita buat amalan surah Maryam dan surah Yusuf. Kalau keadaannya membaik dengan amalan itu, maka kembali kepada Al-Fatihah. Kalau membaik. Tapi kalau memburuk, berarti dia sudah mulai tidak respon dengan kita. Katulu-tulu nih. Ya, sudah mulai Laimi dinanyakan nih, Laimi najawabkan nih. Ya, tidak ada orang yang bertamu dibilang ningka ya boleh dan sebagainya. Katulu-tulu nih, tidak nyambung dan sebagainya. Dia ini datang reiki. Makanya yang kalau kita jenguk sama orang sakit, Assalamualaikum, datang remo kagak? Ini bukan bahasa biasa, Bu. Wih, nanu kok tuh? Oh, alhamdulillah. Berarti dia masih berada di level Maryam atau Yusuf. Kode ini Nathan Reiki berarti sudah masuk dalam hitungan 6 hari ke bawah. Ya, 6 hari ke bawah. Ini sudah sampai kepada surah Al-Kahfi. Laki-laki dan perempuan kita lakukan amal surah Al-Kahfi. 2 jam dan sebagainya. Intinya 24 jam harus ada orang di samping sisi sebelah kanannya. Buatkan amalan itu, tidak putus. Maka kita sudah tahu nih, oh saya waktu di situ karena saya kantoran Kak Kodong, nanti sudah sholat Isya. Dari jam 8 sampai jam 11 insya Allah saya siap. Nesen nih, orang sudah tahu yang begini. Kenapa? Lebih-lebih kita sebagai saudara, lebih-lebih kita sebagai anak. Dan ternyata di situ bisa dilihat, untuk mendampingi, mentalkinkan ahlul mayyit, orang yang sakaratul maut ini pilihan Allah. Nanti kita dipilih sama Allah baru kita boleh di situ. Saya ketika telah diajar langsung sama Romo Yai Uzairon At-Taifuri, saya doa, saya beritahu kepada beliau, tapi Pak Yai, takut sekali Kak Kodong ini. Jangan sampai saya masih di pondok, nah meninggal nih orang tua aku, saya tidak ada di sisinya. Takut sekali saya ini Romo Yai. Bagaimana agar supaya saya ini bisa menjadi bahagian? Maka dia katakan, meskipun kamu berhajat, kalau Allah tidak pilih, ada kamu di situ, bukan kamu yang akan ada di sampingnya. Tapi kemudian saya minta, bisa tidak saya didoakan, buatkan saya amalan. Maka Romo Yai beritahu, insya Allah, Allah terima amalan. Insya Allah, Allah terima hajatmu. Lebih dulu Romo Yai meninggal, kemudian ibu saya meninggal dunia, apa yang terjadi? Allah Akbar. Saya cuma bisa menangis saja. Kedua-duanya, ibu dan bapak saya meninggal, cuma saya berdua dengan dia. Tidak ada orang lain. Padahal kami atur loh. Diatur sedemikian rupa jamnya. Diatur sedemikian rupa jamnya. Tapi ternyata memang ketika kita dipilih. Maka kembali. Kalau sudah lewat 3 hari itu, di situ dilihat.
Mulai 3 hari itu yang perlu kita lihat adalah gejala fisik yang ada pada diri orang yang mau meninggal dunia. Banyak orang saya lihat ketika dia pergi menjenguk orang mati, orang sakit. Apa maksudnya Bu? Tadi saya tanya, apa maksudnya itu pegang-pegang kaki? Jangan sampai hanya sekedar nurut-nurut, ikut-ikut, lihat-lihat saja sampai kemudian kita buat. Padahal di situ ada gejala ini orang sudah mulai sakaratul maut dari kakinya. Kenapa mau dipegang itu kakinya? Bukan suhunya yang mau ditahu, tidak. Gejala seseorang awal mula dia sakaratul maut adalah kakinya itu kalau kita pegang, lihat, ini kan kakinya tegak begini. Kakinya itu akan tertarik dia begini. Telekong nih, lari ke depan, lari ke wajahnya. Telekong yang makoi. Maka ketika itu kita datang, kita tarik itu. Ketika kita tarik, lesu pemang kembali lagi. Sakaratul maut begini. Ajak kita salahin, jangan ditinggalkan. Kalau dia sudah tidak lentur, kalau dia sudah tegang begini, sekali lagi ditarik dan kembali, itu sudah awal mula sakaratul maut. Kayaknya baru kita tahu, oh ini boleh maksudnya itu pegang kaki. Bukan dia pegang-pegang, masih panas-panas, masih dingin-dingin dalam hati. Apa maksudnya ini masih panas-panas, masih dingin-dingin? Biar panas, biar dingin. Kalau dia sudah seperti itu, maka di situ gejalanya, bukan suhunya. Kemudian, kalau sudah sampai di situ, berarti awal mula sakaratul mautnya sudah mulai. Tabe, sekali lagi tabe, konsentrasi dibutuhkan, jangan lakukan yang lain. Ya, kalau ada yang menangis dan sebagainya, lebih-lebih kalau dia mulai susah. Kalau seperti itu, kalau kita bisa mendeteksi, kalau kita dikuatkan secara rohani, lebih bagus kalau sendirian, Ki. Hari ini ya maaf Pak Imam, banyak mungkin kita punya tugas dadakan begitu. Tengah malam datang orang panggil Ki, datang telepon Ki dan sebagainya, gedor pintu, Pak Imam, Pak Imam, anu nih, madam nih, sudah sakarat kan, datang Ki coba begini. Siapa yang lebih membantu? Tapi siapa yang lebih membantu? Dan apa maksud kehadiran Pak Imam? Ini yang harus ditahu. Apa maksudnya? Yang paling membantu itu adalah anak yang paling disayang. Maka tugasnya kita kalau dipanggil Ki begitu, kita semua masing-masing buat tugas. Yang mau baca Yasin silakan agak jauh Ki. Kemudian cari Pak Imam, siapa anaknya yang paling disayang? Oh ini anaknya. Kalau anaknya itu ternyata tidak tahu apa-apa, kita tuntun, kita bimbing dia. Sambil kita robito buatkan amalan. Kenapa? Yang dibutuhkan saat itu adalah memberikan kekuatan batin kepada orang yang sakaratul maut. Bagaimana batinnya kuat menghadapi nasa sakaratul maut? Bagaimana batinnya kuat sehingga kemudian yang dikuliti secara perlahan dan pasti dalam keadaan sadar itu tidak terasa. Setelah itu naik ke pusarnya. Ya, di situ seperti ada gelembung air. Baru kemudian setelah itu dilihat. Ya, kalau sudah di situ sudah mulai mikir. Dan kapan mulai ditalkinkan? Yang tadi ini kita sudah mulai talkin. Cara mentalkin yang benar tidak seperti kebanyakan yang saya lihat. Bahkan memalukan sekali. Diposting di Facebook, dibuat siaran langsung, tapi cara talkinnya ini keliru. Lebih-lebih kalau teman saya yang pakai sorban mentombi, langsung saya telepon, kasih mati gitu, bikin malu-malu saja. Talkin orang mati seperti orang rate. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu caranya. Kita siksa kodong, ini orang sakarat. Kita jadikan dia bingung. Melo dikasih palece. Dia mau dibujuk. Begitu saya datang, saya lihat nama dan dikasih tomato. Dek napaisan. Saya biarkan dia tidur. Saya tidak perlu panik untuk membangunkan mereka. Ngapain? Hanya menambah runyam masalah saja. Maka saat itu saya yakinkan dalam diri saya, Allah pilih saya untuk bercinta dengan ibu saya di akhir-akhir hayatnya.
Saya ingin berlama-lama bercinta dengan ibu saya saat itu. Saya usap kepalanya, saya belai rambutnya, saya hibur dia, saya suburkan hatinya. Kemudian Masya Allah, setelah itu ditalkinkan di telinganya. Kalau mentalkinkan, orang itu masih dalam keadaan bukan masyakkah, dek panaposo, masih dalam keadaan longgar, boleh langsung dengan La ilaha illallah. Tapi dilihat kondisinya. Kalau dia sudah masyakkah, jangan kemudian ditalkinkan dengan talkin yang begitu panjang. Kenapa? Jangan sampai kita talkin La ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Padahal itu sudah ujung dan kita tidak tahu. Bilang di ujung nih, apa yang dibilang? La ilaha, terus mati. Berarti dia katakan saya mati tanpa memiliki Tuhan. Cuma na'udzubillah. Jadi kita tahu ini masyakkah atau tidak. Atau kalau kita mau untuk kemudian mengambil jalan hikmahnya yang paling mudah adalah kita talkin dengan Allah. Cukup dengan Allah saja. Allah. Bisikkan dia begitu. Sekali saja. Dibujuk dia. Sambil kita tunggu, kita tengok. Kalau dia sudah ucap Allah, berhenti Miki. Diam, tenang kita. Tugas kita ini adalah cukup tinggal melihat dia. Kita tatap lekat-lekat wajahnya. Kita kenang dalam-dalam kebaikannya. Karena yang menjadikan mudah sakaratul mautnya ibu bapak tak adalah kalau kita kenang dia. Kita kenang kebaikannya, begitu dikenang mengalir pahalanya. Saat itu dia butuhkan kebaikan yang banyak. Kasih emakku. Biasa dia suap saya. Kasih emakku. Kalau kita kenang itu akan meringankan. Kita kenang, kita nostalgia, kita mau bercinta dengan dia. Kita setelah kita talkinkan, kalau dia sudah tidak mengigau, tidak ucap apa-apa, biar 1 jam setelah dia talkin tadi, tapi dia tidak mengigau, inilah dikatakan mangkana akhirul kalamihi bila ilaha illallah. Berarti dia telah mengucapkan kalimat di akhir hayatnya. Sekali lagi, tidak seperti rate, tidak perlu orang ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, dibujuk dan di situ tugasnya kita melihat, memantau. Ya. Tapi kalau ternyata sempat mengigau lagi, sempat ngomong yang lain lagi, usap kepalanya, belai rambutnya, kita buatkan amalan, kemudian sebut namanya, kita talkin lagi. Allah. Hebatnya kalau cukup dengan lafaz Allah. Kalau ada orang yang meninggal ketika kita talkin dengan Allah, ketika dia katakan A terus mati, alif itu menunjukkan Allah. Ketika dia katakan al kemudian mati, alif lam itu menunjukkan ma'rifatul lillah. Ketika dia katakan hu kemudian dia mati, hu itu domir, ya mufrad lillahi ta'ala, ayyi Allahu Allah. Semua menunjukkan Allah. Di situ letak bedanya dengan la ilaha illallah. Begitu kita kemudian talkinkan. Maka tabi, kalau tadi sudah kita pilih anaknya yang paling dia sayang, dilapis Pak Imam. Siapa yang paling? Ini saya buktikan yang di Siti Madiang kemarin. Saya talkin dulu dia pertama, setelah saya talkin dia ikuti. Tapi saya lihat matanya ini masih seperti ada yang dia cari-cari. Akhirnya saya lihat di sana ada 2 pilihan. Ada istrinya atau anaknya. Kalau saya panggil istrinya, saya bukan muhrim dengan istrinya. Jangan sampai kemudian ini malah menimbulkan kecemburuan atau apa. Saya panggil anaknya. Tabe nak, sini kina. Ya. Karena anaknya itu masih bukan orang lain dari saya. Saya tuntun dia. Saya bilang, Tabe, suara tak merindukan Bapak. Bisikkan di telinganya dengan Allah. Benar. Ternyata suara anak gadisnya yang ditunggu. Begitu anak gadisnya katakan, Allah. Naik cori, diikuti bapaknya. Allah. Langsung. Anaknya itu dia katakan, baru saya lihat Om, ternyata betul begitu orang meninggal dunia. Begitu dia katakan Allah langsung lepas, tek. Anaknya langsung pingsan, yang mentalkinkan tadi. Semua orang kaget. Kemudian ditanya, kenapa bisa kaget? Saya lihat betul, lepasnya seperti apa. Ya, seperti itulah sebenarnya kaifiat daripada orang yang meninggal.
Naik kembali, ciri-cirinya sudah sampai di leher, maka ada ciri-ciri yang paling dekat. Yang paling dekat itu apa? Yaitu bagaimanapun peseknya kita punya hidung, hidung ini tetap akan tertarik ke atas. Ini sudah dekat, tinggal hitungan menit. Kalau sudah tertarik ke atas ini ciri-ciri terakhir. Jangan mikir tinggalkannya. Di situ mikir. Kita tengok, kita nostalgia dengan dia. Dan Allah, semoga kita semua yang ada di sini, tabe Pak Ketua, tabe saudaraku semua, orang tidak menyangka kita semua yang datang di sini, terutama penyelenggara, kita semua ini sedang buat usaha untuk mudah kita sakaratul maut, untuk baik kita punya kematian. Kenapa? Kita menggairahkan orang ini untuk kemudian dia bisa mudah mentalkin orang, sehingga kemudahan itu akan lebih dulu datang dalam diri kita. Inilah yang kemudian ternyata apa yang terjadi. Semua yang kita genggam di dunia tidak ada artinya kalau kita mati tanpa ucap kalimat. Kemudian dilihat, ya ini pandangan tasawuf. Kalau ada orang meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia, ada pesan terakhir yang seharusnya kemudian menjadi kenangan bagi kita. Kita berada di sisi kanannya. Semua akan menangis. Maka dilihat mana itu air mata bahagia, mana itu air mata kecewa. Kalau kemudian orang yang meninggal itu, air mata keluar dari ekor matanya, dia bahagia, kita berada di sisinya. Dia bahagia dengan kita, dia bangga dengan kita. Maka air mata yang keluar dari ekor mata ini air mata bahagia. Kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri, kita cium air mata itu. Ini adalah air mata perpisahan. Kita cium air mata itu. Kemudian kita katakan, ya Allah, jadikan ini sebagai sebab untuk kami saling merindukan sebelum kemudian kami bisa bergandengan tangan sampai di jannah. Jangan sampai mereka yang meninggal dunia mati dalam keadaan kecewa. Air mata keluar dari kantong mata. Keluar dari kantong mata seperti ini. Maka itu akan menunjukkan, kasih masapai, kasih tomatin. Tapi anaknya terlalu sibuk mau pergi kumpulkan emas. Anaknya terlalu sibuk mau pergi kejar dunia. Sampai kecewa. Yang dinanti, yang dicari tidak datang. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan-tahapan ini semua, kalau kita bisa lewati, insya Allah akan menjadi sebab kemudahan, kebahagiaan bagi kita. Maka ayat itu kemudian dijelaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ayat yang pertama tadi dibahas. Ini baru satu ayat yang dibahas ini. Faqad faz. Kita berarti sukses. Kita berarti berjaya. Setelah selesai seperti itu, kita pastikan orang ini telah meninggal dunia, orang yang kita cintai meninggal dunia. Allah Akbar. Bapak sekalian, jangan katakan kita cinta kepada istri kita, kalau ternyata kita tidak bisa menjadi bahagian untuk mengantarkan dia sampai di jannah. Ibu, jangan katakan kita ikhlas setelah melayani dia, sejak dia dalam keadaan sehat, kuat, meniti karir. Tapi ternyata ketika dia meninggal dunia, kita tidak sempat kemudian menerima salam dengan kebanggaan, dengan kecintaan, mencium air mata bahagia yang keluar dari ekor mata itu. Maka ketika itu kemudian sudah kita pastikan, orang ini telah meninggal dunia, orang terkasih kita telah meninggal dunia, jangan panik. Masih ada satu yang mesti kita buat. Tangan kita tadi sudah di atas kepalanya. Makanya jangan ditinggal, jangan berpindah ini tangan tak. Di situ terus kita usap kepalanya, kita boleh ikut dong. Istriku, subuh-subuh dia bikin sarapan. Ikut dong istriku. Sakitnya dia ini pun juga tidak mengeluh. Ikut dong. Tersabar aku kasih. Masya Allah. Usap kepalanya. Begitu dia sudah meninggal dunia, maka ini ada ijazah amal yang bisa kita gunakan kepada semua amal. Saya tidak mau terlalu repotkan kita harus menjadi ahli kitab. Maka ini ijazah dari guru kami. Beliau jelaskan, kalau tidak banyak baca tak, satu amal ini, satu bacaan ini akan mengcover
daripada bacaan yang lain. Kita baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian sekali lagi Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ditutup, kemudian ditolak ke atas dagunya. Atau itu yang pertama, kata millah diganti Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Insya Allah matanya tidak akan terbuka lagi, mulutnya tidak akan menganga lagi. Ya, kalau kita amalkan itu. Kalau setelah selesai semua kita buat begitu, apa yang terjadi? Kalau sudah semua kita pastikan, kita rapikan, kita bersih-dekapkan, kemudian kita tenangkan, ambil kain, baru bangunkan yang lain. Ya, baru kemudian beritahu yang lain. Jangan baru sakaratul maut orang sudah gempar di Facebook. Ya, kematian, inilah yang dikatakan kematian jangan dikabarkan, maksudnya proses sakaratul maut. Kalau sudah meninggal dunia baru kita beritahu, ya tolong kehadiran kita semua saya harapkan untuk bertakziah kepada almarhum ataupun almarhumah. Insya Allah itu akan lebih memudahkan. Ini baru section mendeteksi orang mulai sakit, sehatnya, sakitnya sampai sakaratul mautnya. Ya, belum lagi nanti masih ada proses selanjutnya. Mungkin kita cut dulu sebentar. Kalau ada yang mau bertanya, disilahkan bertanya. Ya, untuk nanti kita bahas sebelum kita lanjut bagaimana proses memandikan, mengkafani sampai kemudian mapasuruh yang masuk ke dalam liang lahat. Kita cancel dulu untuk sementara. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq walhamdulillah. Ya, tapi kita ini baru satu section. Ya, kita cancel dulu. Ya, saya juga mau minum keperluan dan sebagainya. Silakan yang mau bertanya. Ya, langsung, Abi.